Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari pemrograman Java ya. Sekali lagi di sini kalau ada tulisan public class main ya berarti nama file, nama dokumen ini adalah main ya .java. Untuk public static void main adalah metode utama ya, main method yang akan pertama kali dieksekusi ya. Lalu ini ada string argumen ya, ada dengan parameter array. Oke, dia satu kesatuan yang menunjukkan main method ya. Nah, sedangkan di sini coba kita berkenalan kembali dengan suatu variabel ya. Misalkan integer ya. Integer angka pertama yakni A misalkan 100 ya. Lalu ada integer B sama dengan 200 ya, seperti itu ya. Integer spasi A sama dengan 100 titik koma. Integer B ya sama dengan 200 titik koma ya. Lalu di sini ada integer C sama dengan A ditambah B. Nah, operator plus di sini ya pada tipe data integer dia sebagai operator penjumlahan. Oke, menjumlahkan bilangan. Nah, nanti akan ada tanda plus ini untuk string. Bagaimana untuk string? Bisa juga, tapi bukan untuk menjumlahkan, tapi hanya menggabungkan ya. Jadi nanti ada perbedaan. Jadi kalau kita tuliskan di sini system.out.println ya C, maka hasilnya dia 100 tambah 200 ya. Kalaupun mau kita apa namanya? Ditulis lengkap. Oke. Jadi bisa seperti ini, namanya adalah operator penggabungan ya. A digabung dengan karakter tanda plus dan B ya. Oke, sama dengan C. Nah, gini ya. Ada perbedaan di sini dia. Apa yang berbeda? Kalau pada baris 10 nanti yang akan di-outputkan dia ada nilai angka A dan nilai angka B ya. Jadi A ditambah B sama dengan C ya, berarti 300. Oke. Coba dulu. Oke, kalau sudah disampaikan ya, sudah misalkan ya. Oke, sudah ya. Bagaimana sekarang kalau dia tipenya bukan integer? Nah, kalau dia bukan tipenya adalah integer, apa yang terjadi? Oke, kita coba di sini string ya P sama dengan 100, tapi dia karakter ya. Lalu string key sama dengan 200. Nah, string pkr sama dengan P ditambah key. Kalau dia tanda plus pada tipe data string di baris 14, dia bertanda hanya menggabungkan ya karakter, bukan lagi dia sebagai angka. Karakternya 100, 200. Jadi tergabung dia ya. Seakan-akan nanti dia berubah menjadi 10.200 ya, seperti itu ya. Maaf, 100.200 rupiah gitu. Seakan-akan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita sampaikan dia, misalkan sistem outprint R, maka jadinya beda ya, bukan 300 ya, tapi dia sebagai apa namanya, hasilnya nanti di sini
Hasil outputnya adalah 100 seperti ini dia ya. Karena digabung. Sedangkan kalau C yang di sini dia hasilnya adalah 300. Kenapa? Tanda plus dia pada tipe data integer sebagai bilangan angka. Oke. Kalau string bagaimana Pak Barja? Nah, kalau string dia di sini apalagi tipe data yang R adalah string ya, maka akan digabung ya. Akan diunionkan ya. Akan digabung. Jelas bedanya ya. Seperti ini. Bagaimana caranya? Meskipun dari string, kita akan ubah dia menjadi integer. Nah, itu juga bisa ya. Oke. Caranya dia harus kita gunakan integer parse. Ya. Oke. Jadi katakanlah ada suatu variabel integer x sama dengan, nah kita katakan di sini integer dot parse ya, parse integer ya, dari variabel p ya, yang bertipe data string. Sedangkan integer y sama dengan integer dot parse integer ya, variabel key ya. Sehingga integer z sama dengan x ditambah y ya. Nah, ini juga bisa seperti itu ya. Yang awalnya p di sini bertipe string, dia diparse ya, diparsing, dikonvert ya, diubah, dialter ya, diubah ke tipe data integer. Oke. Nah, sehingga hasilnya z nanti dia adalah, oke, ketika kita katakan z di sini, maka hasilnya dia adalah 300 juga ya, seperti ini. Padahal p ya bertipe string. Oke. Key juga bertipe string ya. Sama-sama bertipe string. Tapi kita ubah integer dot parse katanya seperti ini. Jadi coba kita run ya di sini, kita run. Kalau mungkin belum dikenali ya tentang integer parsing nih, kadang ada import-importnya ya. Nah, gini ya, munculnya 300 ya. Hello world ini 300, 100 tambah 200 300. Lalu yang string P 100 dan string key 200 ketika ditambah ternyata dia digabung ya. Menjadi seperti ini dia, digabung ya. Oke. Kalaupun kita mau memaksakan dari tipe data string mau diubah ke integer, nah namanya adalah parse integer ya. Nah, di sini ada istilahnya adalah parse ya. Oke. Ini yang tentang fundamental yang pertama kita tentang integer, string ya, integer parse ya, dan lain. Oke. Selain ini, oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Oke, atau masih menulis ya? Iya. Ya, silahkan di sambil dicermatin ya. Karena untuk parsing ya, saya kasih keterangan di sini mengkonversi ya tipe data ya. Oke, yang ini nggak usah ditulis ya, mengkonversi tipe data ke integer ya, ke integer ya, dari string ke integer ya. Udah. Oh, sudah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk tipe data bilangan apa? Bilangan pecahan, yakni double ya. Oke, contoh misalkan di sini double suhu ya, dalam bentuk Celsius ya, kita sebut double Celsius misalkan 200 ya, atau mungkin 500 ya, 500 derajat Celcius, ini contoh seperti ini dia. Mau misalkan kita
ubah ke satuan Reaumur, ya. Oke. Atau mungkin ke Kelvin, ya, atau mungkin ke yang lain, ya, bisa. Kalau misalkan kita ubah ke Kelvin, misalkan double namanya Kelvin misalkan ya, atau mungkin kita kasih nama variabelnya biasa aja Kelvin gitu ya. Sama dengan berarti tinggal Celsius ditambah dengan 273 ya. Oke, ini kenapa ini? Oh, nanti tinggal kita tulis di sini dia Kelvin ya. Cuma hasilnya mungkin ada komanya, koma 0000 seperti itu ya. Oke. Nah, selain juga tentang double Kelvin ya, Celsius, nanti ada Reaumur ya, Reaumur ya, ada Fahrenheit. Oke. Fahrenheit. Nah, gini ya. Nah, ini dia sudah bisa kita gunakan karena pada Reaumur atau Fahrenheit melibatkan pembagian ya. Maksudnya kenapa ada pembagian, Pak Bagja? Kalau ada pembagian, maka misalkan 5 dibagi 8, nah itu tidak bilangan bulat hasilnya, tapi bilangan pecahan. Ya. 2/10 ya, 3/14 misalnya. Itu bilangan pecahan, ada komanya di situ. Kalau di kalkulus, di matematik kita akan sebut dengan istilah bilangan real ya. Bilangan real. Nah, ini cocok dia untuk tipe data double ya. Kenapa tidak integer? Nah, integer hanya untuk bilangan bulat. Ya, 1, 2, 3, 100, 200, 1000 ya, 14.000. Nah, itu bilangan bulat ya. Min 50, min 100 itu adalah bilangan bulat ya. Kalau bilangan yang pecahan, kita akan gunakan tipe data double ya. Oke. Pak, Nah, untuk real ya, error. kita coba cek ada yang keliru enggak di sini. Sistem outprint Celsius. Tidak ada, mungkin ada kekeliruan. Kita cek tulisannya Celsius ya, atau mungkin yang lain, misalkan apa ya, yang penting harus sama namanya ya. Baris 22, cek lagi, double Celsius sama dengan 500 titik koma, lalu double Kelvin ya, sama dengan Celsius. Nah, ini Celsius yang tadi ya, Celsius ditambah 273. Oke. Coba di-share dulu yang ini biar bisa saya cek. Kalau kita run bagaimana? Sistem outprint. Oke, kita ke bawah lagi. Lihat Kelvin. Ada yang keliru nggak ya? Oh, yang paling atas baris 10 belum ada titik koma. Nah, itu ya. Baris 10. Coba kita run. Terhapus mungkin tadi ya. Oke, terus C. Oke, kita coba cek lagi. Ada programnya. Nah, ya, A plus sama yang baris 10 ya. B ya. Nah, setelah plus B ada plus lagi ya di situ ya, baris 10 plus B plus. Nah, gitu ya. Yang di tengah-tengah plus B plus.
digeser, nah plus di situ ya, plus, nah udah sekitaran. Kelvin, reach end of while parsing, kita cek. Oke, paling bawah, coba paling bawah, ke bawah lagi. Nah, kalau belum kita tambahkan tutup kurung kurawal ya, kurung kurawal tutup, bukan itu kurung tutup biasa. Kita akan tekan shift dan sebelahnya atau P itu ya, tapi yang tutupnya ya, yang tutupnya, ya itu buka tutup kurung kurawal. Nah, oke, satu lagi di bawah enter, tutup lagi. Nah, kurung kurawal tutup lagi ya. Itu buka yang paling bawah, baris 26. Hapus, diganti tutup juga. Ya, oke, kita run. Oh, Prinlem, LLN itu ya. Prinlem. Nah, baris 9. Baris 9 print LN ya. Nah, gitu. Yap. Oke. Sip ya, 773,00. Oke ya. Silakan di stop share. Sip. Nah, sekarang ini ya. Ini tipografi itu. Tipografi di pemrograman. Lagi ini pemrograman baru ya. Nah, di sini eh, kita sudah memiliki Celsius dan Kelvin. Bagaimana ke Reaumur? Nah, di Reaumur itu dia ada persamaannya gitu ya. Oke, ada persamaannya, yakni double Reaumur sama dengan 4/5 gitu ya, dikali dengan Celsius ya, seperti ini. Oke. Atau bisa ditulis 4 dikali Celsius dibagi 5. Sama, seperti ini juga bisa ya. Oke, 4/5. Lalu kita tulis sistem out Prinland. Di sini adalah Reaumur ya. Ini ya untuk Reaumur ya. Silahkan ditulis dulu double Reaumur. Jadi kalau sudah ada per ya, atau mungkin dibagi, dia tidak bilangan bulat ya. Tapi Pak Barja 100 dibagi 10 bilangan bulat. Nah, tapi sebaiknya kita kalau sudah pembagian, kita gunakan tipe data double ya. Kecuali memang akan ada pembulatan. Pembulatan nilai atau angka. Baik dengan metode Floor atau mungkin Sailing ya, bisa dibulatkan ke bawah atau ke atas. Nah, kalau sudah coba di run apakah berhasil gitu ya. 400 ya nilainya. Kalau 400 berarti sama ya. Sama. Bagus ya. Sekarang kita untuk Fahrenheit misalnya di sini ya. Double Fahrenheit ya. Sama dengan
Ya, kita cek ya. Di sini Double Fahrenheit. Nah, di sini lumayan di sini persamaannya adalah nah di sini 9 ya, 9 dikali Celcius oke, dibagi 5 ya, ada double-nya apa? Kurung tutup bukanya ada dua ya. Nah, seperti ini. 9 dikali Celcius dibagi 5 ditambah 32 ya. Nah, ini ada persamaan yang di sini. Oke. Lalu kita tulis sistem out Finland Fahrenheit ya. Titik koma. Oke, seperti ini dia. Nah, ini rumusnya ya, menghasilkan nilai 932 ya. Menghasilkan nilai 932. Oke. Oke, sama hasilnya. Bagaimana? Hasilnya 932. Yep, sama ya, 932. Oke, nah selain ini juga apa yang bisa kita maksimalkan dengan apa namanya tipe data di sini dia. Nah, contoh, misalkan untuk menghitung suatu double ya panjang, suatu persegi panjang ya, misalkan panjangnya adalah 10 atau mungkin panjangnya 4 gitu ya. Dan double lebar ya, lebarnya sama dengan 3 misalnya. Oke. Jadi bisa kita gunakan integer atau double ya sama. Atau mungkin nanti ada long integer pun sama ya. Long integer maksudnya kapasitasnya lebih banyak daripada integer ya. Kalau integer itu hanya 4 byte ya satuannya. 4 byte itu sekira 1 byte-nya 8 bit. Berarti 32 bit ya. 4 byte 4 kali 8 sama dengan 32 bit. Itu setara 2 pangkat 30-an. 2 miliar sekian ya. Ya. Kalau sekarang kita misalkan double luas sama dengan panjang, kita kalikan lebar ya. Ya, kita sistem ortogonal di sini dia luas. Oke, selain luas apa? Misalkan kita tambahkan di sini eh, sebelumnya adalah keliling ya. Double keliling. Keliling persegi panjang berarti 2 dikali ya panjang ditambah lebar ya. Oke. Atau bisa kita tulis nanti ya di sini bisa kita tulis sama dengan panjang ditambah panjang ditambah lebar ya. Kan keliling ya, mengelilingi ada 2 panjang, ada 2 lebar ya. Bisa seperti itu ya. Nah, bisa juga kita tulis ya, banyak sih ya.
bisa kita tulis misalkan 2 dikali panjang ditambah 2 kita kalikan lebar. Dikalikan lebar. Nah, seperti ini sama dia ya. Oke. Sistem outprint di sini dia keliling. Oke. Yang baris 37 dan 38 tidak perlu ditulis ya, hanya menjelaskan saja, dia komentar. Oke. Selain ada keliling, ada luas ya. Apalagi? Nah, biasanya untuk persegi panjang atau persegi ya, ada istilahnya diagonal, diagonal bidang atau sisi miring ya. Oke, sisi miring ada rumusnya dia. Nah, double sisi miring atau kita sebut diagonal bidang karena dia 2 dimensi. Kalau 3 dimensi diagonal ruang ya. Diagonal bidang bagaimana? Oke, diagonal bidang sama dengan sisi ada istilahnya tuh mat ya. Mat dot SQRT artinya akar pangkat dari gitu ya bacanya ya. Akar pangkat 2 dari panjang dikali panjang, panjang kuadrat ditambah lebar dikali lebar. Nah, seperti ini dia. Oke, sepertinya, nah ini dia. Kita coba cek ke sini. Oh, sudah ya. Panjang dikali panjang ditambah lebar dikali lebar. Kalau enggak, bisa kita tulis di sini aja ya. Double misalkan double sudah ada, kita sebut misalkan miring ya, sisi miring ya sama dengan panjang dikali panjang. Tetap juga ya. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini tinggal kita sebut sisi miring. Nah, seperti ini dia. Dia tidak terlalu panjang ya. Double sisi miring sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ya. Artinya panjang dikali panjang plus lebar dikali lebar. Oke. Lalu diagonal sama dengan mat.sqrt, square root ya. Akar pangkat 2 dari sisi miring. Lalu bisa kita tuliskan di sini sistem outprint ya. Kita tulis sistem outprint dia diagonal ya. Oke, seperti ini. Panjang dikali panjang plus lebar dikali lebar ya. Oke. Kita coba sekarang di sini berhasil 5 ternyata ya, benar ya. Sisi miringnya 5. Kenapa? Panjangnya bernilai 4 ya. 4 dikali 4 ya sama dengan 16 ya. Nah, gini ya. Coba di sini ya. Sama dengan 4 dikali 4 ya sama dengan 4 kita kalikan 4 ditambah 3 dikali 3 ya sama dengan 16 ditambah 9.
sama dengan 25 ya. Akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke, seperti itu ya. Oke, ada yang belum dipahami mungkin dari ini? Nah, nanti berikutnya yang akan kita lakukan ya, saya menyusun kode program, teman-teman semua menyusun juga kode program ya. Tapi tampilannya pun seperti yang tadi saya instruksikan, satu layar kita bagi dua ya. Untuk Google Meet-nya, satu layar lagi separuhnya untuk tempat kita menyusun kode program. Oke, jadi ada learning by doing-nya di sini, by practicing ya. Nah, kemarin sudah sampai ke tahap struktur data yang sangat basic, maka kita harus mulai memperkenalkan dan mulai mempraktekannya. Oke ya, sistem outprint keliling sudah ya. Diagonal hasilnya nanti dia 5 ya. Di sini dia hasilnya 5 ya. Oke. Oke ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan Masih error mempelajari. ya, ada ketinggalan nih kayaknya. Oh ya ya ya.
Udah, Ja. Oke, oke. Sip ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana untuk tipe data yang integer, misalkan untuk melakukan konversi ya. Misalkan dari 1 detik, 10.000 detik misalkan. Itu bisa kita konversi, bisa kita ubah, ada berapa jam, ada berapa menit, seperti itu ya. Nah, coba kita cek sekarang. Nah, di sini katakanlah ada integer sejumlah detik ya. Kita sebut n detik. Misalnya di sini dia 6.020 detik misalnya. Nah, ingin dijadikan berapa jam, berapa menit. Nah, pertama yang kita pahami adalah 1 menit sama dengan ya di sini 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam ya, sama dengan 60 menit ya. Sehingga ya dia sama saja mengatakan 60 menit dikali 60 detik. Jadi 3.600 detik. Itu kalau jam. Nah, berawal dari hal seperti ini, kita akan coba untuk menyusun berapa jamnya ya. Nah, kita coba di sini integer jam sama dengan n detik ya. N detik kita akan lakukan division ya. Division dibagi maksudnya dengan 3.600. Itu jam dia. Nah, bagaimana sisanya sekarang? Sisa yang sekarang adalah kita sebut n detik yang baru sama dengan n detik yang terakhir ini tadi. Kita akan lakukan sisa bagi modulo dengan 3.600. Ya. Sisa berapa dia seperti itu. Oke. Jadi misalkan ada yang kekeliruan, kita coba lagi ya. Nah, dari 3.600 ini kita nanti akan coba ubah ya integer jam menit ya. Menit sama dengan n detik yang terakhir kita bagi 60. Oke. Sedangkan detik yang terakhir ya, integer detik yang terakhir sama dengan n detik di mod ya, di sisa bagi dengan 60 ya. Jadi bisa kita tulis sistem out learn ya, maka ada berapa jam gitu ya. Ini jam misalkan, terus ada menit. Oke. Terakhir ada detik ya, seperti ini dia. Jadi untuk mengubah suatu total detik ya menjadi berapa jam, berapa menit, berapa detik ya. 1 jam 40 menit ya 20 detik katanya seperti itu. Dan ternyata di sini nanti hasilnya adalah 1 jam ya. Di sini 40 menit ya. Dan di sini dia 20 detik. Jadi kalau di total semuanya 6.020 detik ya. 1 jam ini kan 3.600. Kalau kita coba apa namanya? Coba cek ya, coba. Bener nggak nih? 1 jam 3.600 nih. Kalau kita tambahkan dengan 40 menit berarti
2400 detik ditambah 20 ya. Jadi nanti hasil totalnya dia 6020 detik. Nah, gini ya. Cocok ya. Seperti itu. Jadi kita butuh jam ya. Oh, jam ternyata 60 kali 60 ya, sehingga 3600. Jadi ada alasan, ada dasar kenapa kita lakukan pembagian dengan 3600. Oke. Begitu juga dengan endetik yang paling baru ya pada baris berikutnya di situ. Endetik dilakukan modulus dengan 3600. Diambil sisa baginya yang terakhir tadi, sisa berapa? Ternyata dia sisanya adalah besar ya 2400. Oke, 2420. Dia dilakukan nanti di integer menit. Ya, integer menit sama dengan endetik yang paling terbaru dibagi dengan 60 ya. Endetik yang paling baru dibagi atau dilakukan division 60. Oke ya, sudah ya. Nah, iya, kalau dari kemarin saya lupa Belum. nge-share hasilnya ya. Yang di rekamannya sebenarnya sih sudah ada, cuma lupa saya share atau saya share ya. Sudah ada berapa? Sama ya hasilnya? Persen ini artinya, kalau persen itu artinya modulus ya, mod. Apa mod dia? Sisa bagi ya. Kalau per di sini dia pembagian ya, pembagian biasa ya. Atau kita sebut div ya, division ya, divisor pembaginya. Ini dia modulo ya, modulo sama mod, modulo ya, divisor. Oke. Kalau ini divisor adalah hasil bagi. Nanti untuk berikutnya apa lebih jelasnya apa sih sisa bagi ya, hasil bagi seperti itu.
Udah, Pak. Oke ya. Coba sekarang kita punya soal cerita nih ya. Bagaimana dari soal cerita kita nanti jawab dan modelkan ke penggunaan Java ya. Misalkan Hanisa sedang belanja, enggak usah ditulis ini ya, sedang belanja keperluan sekolah ya, berupa buku dan pulpen ya. Oke. Di suatu toko pada toko ABC DE misalkan harga satuan buku sebesar atau sama dengan misalkan 3.000 rupiah seperti ini. Oke. Dan harga satuan pulpen atau alat tulis sama dengan, jadi per satu dia ya, sama dengan misalkan Rp 1.200 misalkan. 1.200 ada titiknya ya kalau di mata bahasa Indonesia ya. Oke. Soal pertama dia hitung berapa total pembayaran yang mesti dibayar oleh Hanisa ya. Oke. Yang kedua, bila Hanisa membayar sejumlah uang 100.000, oke, hitung kembaliannya ya. Ini contoh ya. Ini soal sebenarnya mudah nih dia, soal seperti ini ya. Nah, tapi ketika kita ingin mengubah dalam bentuk di pemrograman, maka tinggal kita tulis ya. Ada Anissa beli buku dan pulpen ya. Nah, di sini tunggu belum selesai ya. Nah, Hanisa akhirnya di sini memutuskan untuk membeli 5 buku dan 3 pulpen. Nah, seperti ini dia. Oke. Kita akan cek di sini integer ya, integer jumlah buku yang dibeli ya. Kita bilang di sini integer buku yang dibeli ternyata ada 5. Benar ya? Dan integer pulpen yang dibeli sama dengan 3. Oke. Integer misalkan harga buku satuan sama dengan 3.000. Integer harga pulpen satuan sama dengan 1.200 ya. Oke. Jadi kalau ditanya berapa totalnya yang harus dibayar oleh Hanisa, maka kita tulis di sini integer total ya, sama dengan, nah buku kita kalikan dengan harga buku, lalu ditambah dengan pulpen, dikali dengan harga pulpen ya. Apakah boleh kita beri tanda kurung seperti ini? Boleh, silahkan, tidak masalah ya. Maksudnya lebih memfokuskan kita ya. Integer total sama dengan buku dikali harga buku, seperti itu ya. Nah, lalu kita sampaikan di sini sistem out println. Jadi total biaya yang harus dibayar sama dengan total ya, seperti ini dia. Oke, ini yang soal pertama sudah terjawab.
Yang kedua, kalau dia bayar 100.000, si Anissa, berapa kembaliannya? Nah, di sini ya, integer bayar sama dengan 100.000. Oke, dikurangi total. Oke, nah, sehingga seperti ini ya cara jawabnya. Ini baru salah satu cara ya kita menyusun solusinya. Oke, uang kembalian, oke, sama dengan di sini kita kasih bayar ya. Ini gimana maksudnya Pak? Bayar? Nah, kalaupun mau dipisah boleh biar tidak ini bingung ya. Integer bayar lalu integer kembalian misalkan ya. Uang kembalian misalkan. Uang kembalian sama dengan bayar dikurangi total sama ya. Oke, kita bilang uang kembalian ya. Bisa seperti ini. Nah, ini jawabannya nomor satu dan nomor 2 ya. Nanti ada soal ketiga nih dia. Oke, setelah ini ya. Coba. Oke, paham ya maksudnya ya? Pak, ini malah jadi error. Oke, coba kita cek dulu ya. Saya stop share, yang kamu share ya.
Nah, itu tidak boleh ada spasi, harga underscore ya, dikasih garis bawah ya. Harga buku, harga pulpen di baris yang integer total sama dengan, nah, buku dikali harga buku integer total sama dengan buku dikali harga underscore buku. Nah, itu ya. Oke, ada, nah di situ underscore. Harga pulpen juga sama. Dan integer bayar, nah, integer bayar sama dengan 100.000 titik koma ya. Coba kita run. Pulpen plus 3 kita cek di situ. Oh iya, integer buku sama dengan 5 ya. Sorry, yang paling atas. Sama dengan betul. Integer buku sama dengan 5, integer pulpen sama dengan 3. Sama dengan ya, bukan plus. Oke, silakan di run. Uang kembalian. Oh, kembalian tuh. Uang kembalian. Nah, itu yang di tengah-tengahnya. Di bawah integer bayar, itu uang kembalian tuh. Sama dengan bayar min total. Tipografi gitu. Terjadi kekeliruan tulis. Bukan, itu benar. Bayar min itu benar. Nah, di sebelah kirinya ya, kembali am. Nah, itu diganti tuh. Kembali am tuh diganti kembalian. Paling kiri, ke kiri. Hmm. Itu, oh boleh. Ganti yang di atas aja, yang di atas ya. Uang kembalian, ganti yang di atasnya saja tuh. Oke, ke kiri lagi terus. Nah, itu ya, kembalian. Sip. Kita run. Ya. Jadi total biaya 18.600. Uang kembalian ya 81.400. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih tugas. Bagaimana kalau sekarang ada diskon ya. Misalkan kalau ada diskon, misalkan 10%. Nah, itu bagaimana tuh ya caranya. Oke, ini jadikan tugas ya. Oke, sip. Ya. Oke, hari ini itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.